omset sehari paling besar berapa tuh? Karena memang di sini baru pindah lagi tempat yang baru. Misalnya masih agak penjajakan kalau untuk omset. Kalau untuk nominal sih, misalnya standar sih 600. Ya. Karena kita juga di sini apa ya, nggak cuma jual mie ayam aja, ada menu yang lain juga ada kok. Di sini kalau untuk favorit kita dari mie ayam mie ramen itu ada mie ayam chicken katsu sama chicken karage. Iya. Terus juga kuahnya ada tiga macam. Itu ada original, black pepper sama speci. Waktu di resto itu Mas emang chef masak atau? Kita emang bagian masaknya. Iya, bagian kitchennya. Dari warung mie ayam ramen ini konsepnya tuh mie ayam, cuma topping sama rasanya agak sedikit mirip ramen. Jadi misalnya kita Japanese fusion lah, misalnya ramen yang misalnya konsepnya mie ayam, toppingnya mirip ramen, cuma dari tampilan yang beda dari menu mie ayam yang pada umumnya. Kita emang basic kerja restoran, Japanese juga. Misalnya pengen keluar dari zona nyaman lah, beranikan diri, tes mental, uji keberanian, ada skill juga saya manfaatin, dan go ahead lah jalan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ame, pemilik dari warung mie ayam mirip ramen. Warung saya berjalan atau berdiri dari tahun 2016 sampai sekarang. Dari warung mie ayam ramen ini konsepnya tuh mie ayam, cuma topping sama rasanya agak sedikit mirip ramen. Jadi misalnya kita Japanese fusion lah, misalnya ramen yang misalnya konsepnya mie ayam, toppingnya mirip ramen, cuma dari tampilan yang beda dari menu mie ayam yang pada umumnya. Kita buka dari jam 4 sore sampai jam 1 malam. Jadi misalnya kalau misalkan warga sekitar Jatiwaringin atau yang di luar Jatiwaringin boleh mampir. Untuk ide awalnya sih kita emang basic kerja restoran. Kerja restoran. Japanese juga. Misalnya pengen keluar dari zona nyaman lah. Intinya kita bikin menu sendiri. Akhirnya udah beranikan diri, tes mental, uji keberanian, ada skill juga saya manfaatin, dan go ahead lah jalan. Dulu di mana tuh? Restoran apa? Saya di salah satu restoran Jepang di Sushite. Oh, Sushite. Iya, di Kelapa Gading. Berarti resepnya dari sana sedikit gitu ya? Enggak, resepnya kita buat sendiri aja. Kita nggak mau jiplak dari restoran-restoran. Menu sendiri aja, racikan sendiri. Oh gitu. Ya. Modalnya gimana tuh Mas? Kalau untuk BEP modal awal kita sih murah ya, karena kan konsepnya kita mie ayam nggak terlalu mahal juga, paling nggak nyampe 15. Nggak nyampe 15. Itu udah termasuk gerobak ya? Udah termasuk gerobak. Gitu. Nah, itu kan konsep gerobaknya bagus juga tuh, ada umbul-umbul seperti Japanese gitu. Ya, kita emang konsepin gerobak juga pengen yang unik, dari namanya unik, konsep gerobak unik, pengen istilahnya cari yang beda lah dari yang lain-lain pada umumnya gitu aja. Ini mie-nya kita. Mie-nya homemade ya? Iya, homemade kita. Jadi dia bentuknya agak bukan kecil-kecil ya? Iya, bukan kecil. Di sini ada bumbunya kita, ada bumbu ciri khas sendiri atau racikan sendiri. Di sini ada gomadare, ada saus teriyaki,
Dan ini biasa sambal aja. Konsepnya sih mie ayam, Mie ayam, cuma topping sama rasanya kita agak mirip ramen. Wow, ini bumbu racikan sendiri nih. Iya. Wow, mantap. Masih rada. Oke. Ini apa? Chicken katsunya? Ini kita proses pembuatan chicken katsu. Kita dusting dulu. Itu panir ya. Ya, Ini tepung itu. tepung terigu. Tepung terigu ya. Ayamnya filet. dada Ayam atau kita filet, kita pakai ya? filet dada. Kita goreng dulu. Awalnya pahit dulu. Pahit dulu, nggak mungkin langsung ada yang beli segala macam. Karena kan kita apa ya, nama yang beda, konsepnya beda. Orang juga biasanya pada kepo dulu untuk sementara apa nih mie ayam mirip ramen. Oke. Seiring berjalan, kita pengenalan produk, maintain, konsisten segala macam. Alhamdulillah sih nggak butuh waktu lama, hitungan sebulan 2 bulan udah banyak customer, kita punya customer tetap juga. Kita juga nggak cuma jual menu mie ayam, Apa aja tuh? kayak menu nasi goreng, menu bento, menu sushi pun juga ada. Bisa berapa kilo mie? Paling 3 kilo. 3 kilo. 3 kilo. 3 kilo itu bisa jadi 30 porsi atau berapa? Jadi 36, karena kan 1 porsi. kilonya 12 porsi. Oh, Iya. wow, mantap. Mie ayam mirip ramen ini sudah tersedia di online belum, Mas? Udah, itu di GoFood, Shopee Food, sama GrabFood. Insya Allah kedepannya pengen yang jalan terus usaha, tetap maintain, tetap fokus, jalan usaha ini. Insya Allah buka cabang. Oh, mantap. Insya Allah buka cabang, Ya. mudah-mudahan. Jadi buat teman-teman atau siapapun istilahnya yang pengen buka usaha, intinya jangan ragu, go ahead terus, fokus, jalanin intinya, yakinin. Kalau mau keluar dari zona nyaman, nggak usah ragu-ragu. Jangan takut intinya. Jalan terus, maju terus. Gitu aja ya. Siap. Ya, mie ayam mirip ramen nih yang ada di Jatiwaringin. Wow, keren banget ya. Mie ayam ramen kekinian di kaki 5 ya. Seperti ini nih guys. Sambalnya juga dia racikan sendiri juga ya. Semua diracik sendiri. Ternyata si masnya ini dulunya kerja di salah satu resto Jepang ya. Dan dia udah emang pinter masak. Dia sekarang buat ini. Gue mau langsung cobain aja ya rasanya seperti apa. Yang gue pesen ini mie ayam ramen chicken katsu ya. Wow, katanya dia tadi mie-nya juga homemade ya, buatan sendiri. Langsung aja gue cobain nih. Penasaran sama chicken katsunya dulu, cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Ternyata lumayan ya pedesnya. Enak juga, gurih. Mantap. Tadi dia juga pakai bumbu racikan sendiri ya. Jadi mie ayam sini pakai telur potong begini. Pokoknya ala-ala Jepang guys, mantap. Ini mie-nya agak sedikit besar ya, ice jadinya. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Pedas juga ternyata guys. Karena dia tadi pakai sambal racikan sendiri juga seperti ini. Wow. Pedas banget. Ayamnya ayam pilet, enak juga, dada. Mantap. Telurnya.
porsi 18.000, banyak banget. Dengan pakai ayam ya, pakai telur juga, mie-nya juga banyak. Ya worth it lah guys, mantap. Wah. Kayaknya ini rekomendasi buat kalian yang mungkin lagi cari mie ayam. Ya kekinian ya, mie ayam ramen, mirip ramen. Cuma satu-satunya ini ada di Jatiwaringin. Tepatnya kemarin gue pernah liput juga di sini es cendol durian sama kupat tahu. Dan kalau pagi-pagi nasi bakar pasan di sekitaran sini deh guys. Jadi di depannya persis di depan SD Asapiyah ya. Kalau kalian penasaran lagi lewat sini, mampir aja nih, cobain nih. Ya bukanya malam sih. Mulai sore sih guys, dari jam menjelang maghrib ya, dari jam 5 katanya sampai malam jam 12. Dan ternyata beneran enak banget nih. Wow, mantep. Enak banget guys, pedes, seger, berasa bumbunya. Pokoknya gurih-gurih, asin, manis, pedes campur jadi satu. Enak banget. Ada krenyes-krenyesnya dari wortel ya, enak juga. Tadi juga ada, waktu dimasak tuh ada cimi ayam chicken teriyaki. Wow, itu keren banget. Ini juga enak banget. Oke. Oke, sekali lagi terima kasih banyak udah menonton video gua kali ini. Kalau kamu suka nanti video ini, di like ya, di komen, di share, dan jangan lupa di subscribe ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Gua akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.